semuanya, balik lagi di Ades Talk. Ades Talk. Hai sahabat Upscape, apa kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Udah sih, padahal baru minggu kemarin ya enggak. Tapi nih sahabat Upscape, seminggu aku nggak ketemu sama kalian. Badan aku udah nambah banget. Aku hobi makan, tapi cita-cita aku kurus. Nah, karena merasa terganggu dengan badan aku yang sudah mulai mengembang ini ya, sahabat Upscape ya, aku memikirkan untuk diet gitu. Gimana gitu caranya ya biar berat badan aku tuh balik lagi kayak kemarin-kemarin, kayak dulu gitu kan. Tapi kayaknya mustahil gitu. Nah, buat lebih jelasnya, aku tanya aja deh sama ahlinya ya, gimana sih caranya biar aku bisa diet tapi tidak mengurangi nafsu makan aku juga. Aduh, gimana tuh? Pokoknya bingung banget nih sahabat Upscape. Kita tanya aja langsung deh sama ahlinya. Halo, selamat siang Mbak Ririn. Selamat siang Kak Ade. Ini ada Mbak Ririn sahabat Upscape dari Gizipedia. Apa kabar ya Mbak Ririn? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nih sahabat Upscape. Karena untuk taping ini kita butuh banyak pengorbanan ya Mbak Ririn. Banyak sekali pengorbanan yang kita lakukan untuk taping di siang hari ini. Tapi nggak apa-apa, itu namanya perjuangan ya. Sama nih kalau mau nurunin berat badan itu harus ada perjuangannya alias diet nih Mbak Ririn. Tapi sebenarnya diet yang bagus itu kayak gimana sih Mbak Ririn? Oke, karena tema pada siang hari ini kita akan membahas tentang diet ya. Jadi nanti Kak Ririn mencoba menjelaskan beberapa poin-poin tentang diet. Jadi yang pertama, kakak mau kasih tahu dulu ya pengertian dari diet itu apa. Jadi diet itu sebenarnya adalah pengaturan pola makan. Jadi bukan berarti diet itu diartikan sebagai untuk program penurunan berat badan saja. Bisa jadi untuk menaikkan berat badan, bisa jadi untuk tata laksana asuhan pada beberapa penyakit, itu juga disebut dengan diet. Nah, karena siang hari ini kita akan memfokuskan pembahasan kita kepada diet untuk weight loss atau penurunan berat badan. Jadi, untuk memilih beberapa diet yang beredar di dunia maya atau di internet dan lain-lain, kita harus memperhatikan beberapa aspek sebelum memilih diet mana yang cocok untuk kita, gitu Kak Ade. Oke, jadi ada aspek-aspeknya ya. Iya, harus memperhatikan atau mempertimbangkan, jangan asal comot atau jangan asal ikutan. Nanti akan berefek pada tubuh kita. Jadi yang pertama itu adalah kita harus memperhatikan efek dari diet ini terhadap efektivitas penurunan berat badan kita. Kalau misalnya kita melakukan diet ini, apakah efektif untuk menurunkan berat badan kita? Kemudian yang kedua adalah kita harus memperhatikan dari nilai gizi. Dari program diet ini apakah sudah bagus nilai gizinya untuk tubuh kita atau belum. Lalu selanjutnya adalah yang paling penting itu adalah side effect atau efek dari diet ini gitu. Apakah diet ini bisa kita gunakan secara berkepanjangan ataukah ada efek kesehatan dan lain sebagainya. Kan kalau misalnya nanti efeknya buruk, kasihan juga tubuh kita hanya bagus di awal saja tapi di akhirnya menyebabkan penyakit yang lain gitu. Ini kan sama aja gali lubang tambah lubang gitu ya Kak ya. Benar. Ada penyakit yang lain sama aja bohong gitu. Lalu yang terakhir kita juga harus memperhatikan apakah diet ini itu dari evidence based, dari penelitian atau dari anjuran orang-orang yang asal coba-coba aja gitu. Jadi sebelum kita memilih kita harus memperhatikan itu semua gitu. Itu tadi faktor-faktor yang harus kita perhatikan sebelum kita memilih diet gitu Kak. Oke, itu faktor-faktor yang harus kita harus kita perhatikan dulu sahabat Upscape. Tapi ini Mbak Ririn kan diet itu banyak banget jenisnya, dan yang viral kemarin-kemarin itu diet katanya kalorinya benar-benar dikit banget, terus nggak konsumsi sayur juga gitu, karena katanya sayur itu bisa menghambat penurunan berat badan. Nah itu sebenarnya kayak gimana sih Mbak Ririn, boleh dijelasin dikit ya? Oke. Jadi beberapa isu yang beredar ya tentang diet yang melarang untuk mengkonsumsi sayur dengan statement bahwasanya sayur itu bisa menurunkan berat badan. Jadi menurut kakak ini itu tidak benar karena sayur itu tidak menghambat penurunan berat badan. Mengapa? Karena pada prinsipnya penurunan berat badan itu dilihat dari
kalori yang masuk. Jadi kalau kita ingin menurunkan berat badan, yang pasti kalori yang masuk itu harus lebih sedikit daripada kalori yang kita gunakan seperti itu. Jadi kalau misalnya sayur itu merupakan salah satu makanan yang dimana mengandung kalori yang sangat sedikit. Jadi tidak benar kalau misalnya sayur itu menghambat penurunan berat badan. Justru kandungan dalam sayur itu terdapat vitamin, mineral, dan antioksidan serta serat yang bagus untuk membantu penurunan berat badan gitu Kak. Oke, ternyata tidak benar kalau sayur itu bisa menghambat penurunan berat badan. Padahal sayur itu kalorinya dikit banget gitu ya Mbak Ririn ya? Iya. Tapi ini ngomongin soal kalori, berapa sih kalori yang harusnya kita konsumsi gitu? Untuk untuk berat badan ideal lah gitu Mbak Ririn. Jadi sebenarnya untuk kalori itu kan kebutuhan energi kita. Jadi bisa disebut dalam ilmu gizi itu ada namanya TDAA atau Total Daily Energy Expenditure. Jadi total kebutuhan kalori yang kita butuhkan. Sebenarnya kalau untuk mengetahui ya berapa kalori kita, misalnya itu lebih baik itu personal. Misalnya belum tentu kebutuhan energi aku, kebutuhan kalori aku sama dengan kebutuhan dari KAD gitu. Nanti bisa dihitung itu berdasarkan dari aktivitas fisik kita juga, dilihat dari berat badan kita juga. Nah itu nanti akan bermacam-macam hasilnya. Cuma kita juga bisa lihat dari secara keseluruhan berdasarkan AKG, angka kecukupan gizi gitu. Mungkin kalau seumuran kita di atas 2000 kalori gitu Kak. Berarti setiap orang tuh beda-beda ya Mbak Ririn ya? Iya, beda-beda. Karena kan setiap orang mempunyai tubuh yang beda-beda, berat badan beda, tinggi badan beda, kemudian aktivitasnya juga beda. Itu mempengaruhi kebutuhan kalori kita gitu. Oke, tapi caranya gimana sih Mbak Ririn supaya kita tahu nih berapa sih kalori yang harus kita konsumsi gitu? Caranya gimana untuk menentukannya? Untuk menentukannya sebenarnya kalau untuk menentukan banyak ya aplikasi, bisa menggunakan aplikasi, download nanti dimasukkan tinggi badan, berat badan gitu. Kalau misalnya mau hitung manual juga bisa, ada banyak sekali cara ya. Itu kita biasanya ahli gizi itu menghitung sesuai dengan keadaan pasien atau klien. Kalau misalnya mau cara cepat untuk wanita itu bisa kita hitung dari berat badan kita. Berat badannya sekarang misalnya kalian berat badannya 60 kg dikali dengan 25. 60 kali 25 itu langsung itu cara cepat gitu. Tapi untuk lebih efektif bisa dikonsultasikan dengan ahli gizi gitu. Itu cara cepatnya ada, tapi lebih baik dikonsultasikan juga sama ahli gizi gitu ya, biar tahu berapa nih yang dibutuhkan sama tubuh kamu gitu loh, Sahabat Upscape. Karena kalau kita ikut-ikutan orang tuh belum tentu sama gitu ya. Siapa tahu kita kelebihan atau kita kurang dari segitu harusnya gitu. Jadi jangan ikut-ikutan intinya kayak gitu ya. Oke deh. Tapi ini Mbak Ririn kalau misalkan kita diet ya, kata Mbak Ririn tadi diet yang tidak yang maksudnya yang sembarangan lah gitu juga bisa berdampak ya sama tubuh kita. Gali lubang gitu maksudnya, gali lubang lagi gitu. Tapi sebenarnya apa sih dampak-dampak yang bisa dirasakan sama tubuh kita nih Mbak Ririn kalau diet kita nggak benar? Jadi kalau misalnya kita sebenarnya kan tubuh kita ini kan butuh asupan zat gizi ya atau energi agar kita bisa beraktivitas, agar kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya nih dalam ilmu gizi itu ada namanya BMR ya, basal metabolic rate. Jadi energi yang dibutuhkan sangat minim gitu loh. Basal sangat dasar itu untuk kebutuhan organ kita. Kita tidur itu kan paru-paru jantung itu masih berdetak. Nah itu tuh sebenarnya juga butuh energi seperti itu. Kalau misalnya tadi kan pertanyaannya apa dampaknya gitu. Kalau misalnya kita nanti diet terlalu low kalori, misalnya kita satu hari itu kebutuhannya 2100 kilokalori. Nah, kita kurang dari itu, sedangkan aktivitas kita di kerja atau kuliah atau menyapu, mengepel itu kan termasuk aktivitas fisik juga. Nah, apa sih dampaknya kalau misalnya satu hari aja kita defisit, itu masih bisa
kita topang karena kita masih punya simpanan ya, simpanan lemak, simpanan karbohidrat itu masih bisa ditanggulangi. Tapi kalau misalnya diet ini kita lakukan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan, apa dampaknya? Dampaknya tuh banyak sekali. Kalau misalnya kita kekurangan energi yang sangat signifikan, kita bisa pertama lemas. Nah, kalau kita lemas itu bisa jadi kita juga bisa pingsan, tidak konsentrasi, mata kunang-kunang, itu akibat dari kekurangan energi. Lalu kita lihat lagi, misalnya bukan dari kekurangan energi, tapi kekurangan vitamin dan mineral. Dampaknya apa? Wajah kita pucat, kemudian kulit kita tidak sehat, lalu rambut kita bisa rontok, dan yang pasti juga bisa sembelit. Itu salah satu dampaknya. Itu masih dampak yang terlihat saja ya, belum yang jangka panjang. Kalau jangka panjang nanti bisa juga ke arah ke organ dalam, misalnya jantung dan lain sebagainya gitu kan. Oke, jadi itu baru yang kelihatan aja tuh udah segitu ya. Iya. Apalagi yang nggak kelihatan, bisa banyak gitu sahabat Upscape. Jadi diet itu jangan dikit-dikit diet ya. Kayak kita nih, ya ampun, badan aku berat banget nih sekarang nih, udah nambah banget. Udah diet aja. Padahal sebenarnya diet tuh juga punya aturan sendiri gitu. Tapi ini Mbak Ririn, kalau misalkan badan ini mengembang gitu kan, berat badan nambah, yang sering disalahin adalah iya sih kebanyakan makan karbo kayak gitu. Sering banget dibilang kayak gitu. Sebenarnya berapa sih presentasi karbo itu yang harus kita konsumsi gitu Mbak Ririn? Terus proteinnya berapa? Vitamin mineralnya berapa kayak gitu, biar jelas aja gitu kan, biar karbo kasihan juga, bisa salahin mulu padahal dia belum tentu salah juga kan. Jadi gimana tuh sebenarnya Mbak Rere? Jadi gimana ya, jadi nanti saya jelaskan sebenarnya gimana berat badan itu tiba-tiba. Kan gini, orang itu ingin menurunkan berat badan itu dalam waktu sekejap ya. Iya, cepat gitu, misalnya 1 minggu. Padahal kita sadar nggak sih, selama ini kita itu membuat timbangan naik itu bertahun-tahun, lifestyle kita itu bertahun-tahun, baru berat badan kita naik. Kok kita dengan seenaknya, dengan egois, ingin menurunkan dalam waktu 1 bulan ya. Pertama dinalar di logikanya itu dulu. Kan nggak mungkin ya kita naikin berat badan aja 1 tahun, 2 tahun itu gara-gara pola hidup, tapi kita minta turun itu 1 bulan. Nah itu nggak mungkin. Nah terus gimana nih pola makan kita gitu, yang katanya karbo bisa meningkatkan badan langsung gitu. Sebenarnya kalau misalnya dalam pembagian makanan, karbohidrat itu bukan apa? Karena karbohidrat itu sebagai sumber energi. Nah, salahnya ini kenapa orang-orang bisa mengklaim kenapa karbohidrat itu bisa membuat gemuk? Karena dia makan banyak karbo, tapi dia nggak banyak gerak, dia nggak banyak olahraga. Nah, itu yang salah. Gitu. Jadi yang salah itu bukan karbonya, tapi gara-gara aktivitas kita yang kurang, tapi makan kita berlebih. Nah, untuk pembagian berapa persen, kalau misalnya dari protein dulu ya, dari protein itu sebenarnya tubuh kita membutuhkan 10-15% protein dari total kalori sehari. Kemudian untuk lemak itu sekitar 20-25% dan karbohidrat itu sekitar 50-60%. Memang karbohidrat lebih banyak daripada zat gizi yang lain karena karbohidrat itu sebagai sumber energi. Nah, oleh karena itu harus diimbangi dengan aktivitas fisik dan juga olahraga gitu Kak. Oh gitu, jadi ternyata ya sahabat Upscape ya, aku baru tahu. Kan aku banyak konsumsi karbo, itu banyak banget sih. Geraknya, malas banget aku tuh. Aku tuh olahraganya ini aja, olahragaku ini aja Mbak, jari aja. Gitu kan, iya, olahraga juga scroll. Iya, scroll terus, itu kan olahraga juga kan. Lihat nih, lagi ada sale nih, apa ya, diskonnya berapa persen nih, gitu-gitu doang. Tapi nggak gitu, sebenarnya nggak gitu aturannya gitu. Tapi karbo itu adalah sumber energi utama gitu ya Mbak ya? Iya, sumber energi utama, tapi memang tetap kita harus perhatikan jangan kita terlalu banyak. Kan karbohidrat itu banyak jenisnya ya, ada karbohidrat itu terbagi menjadi sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Mungkin yang harus kita hindari itu adalah karbohidrat sederhana ya, seperti gula, terus minuman bersoda, pokoknya yang manis-manis itu kita lebih baik kita hindari. Kalau misalnya karbohidrat kompleks itu seperti kacang-kacangan, serealia, dan gandum itu baik.
gitu. Jadi kita memang harus menghindari karbohidrat yang sederhana seperti gula pasir, kemudian pemanis buatan, minum-minuman yang sekarang kan apa-apa serba beli ya, serba instan. Benar-benar. Tapi aku merasa tertampar ya sahabat Upscape ya, karena sebelum ini aku minum soda iya, minum minuman yang manis iya, pesen ya. Maka nyemil iya, ngemil kacang-kacangan iya, ada coklatnya juga iya gitu. Jadi aku merasa kok aku semua gitu ya. Ya ampun. Udah manis juga ya. Iya, nah itu dia, karena aku juga udah manis ya, aku merasa tambah berbeban lagi gitu ya. Tambah banyak aja nih beban hidup aku lihat-lihat nih sama Rizky. Ya udah deh, nanti aku olahraga deh abis ini ya. Abis ini aku olahraga. Aku serius nih. Karena jangan minum minuman soda. Wah, kebetulan iya. Jangan minum minuman manis. Iya juga, gimana dong? Merasa tertampar ya. Aduh, kamu jangan ditiru ini ya Sabraske ya, karena ini nggak bagus. Jangan ditiru. Ditiru yang manis-manisnya, bukan yang manisnya dong. Ditiru yang baik-baiknya aja, intinya gitu ya. Oke deh. Nah tapi nih Mbak Ririn kan kalau kita ngomongin soal diet itu ada mitos-mitosnya juga nih. Ada yang bilang, oh jangan makan malam-malam, nanti berat badannya nambah. Atau jangan tidur habis makan gitu, nanti lemaknya ini numpuk gitu. Tapi sebenarnya mitos-mitos yang kayak gitu benar atau enggak sih Mbak Ririn? Sebenarnya untuk mitos-mitos seperti itu ada benarnya juga ada enggaknya. Jadi pertama kita bahas dulu misalnya habis nggak boleh makan malam gitu ya, nanti bikin gemuk gitu. Sebenarnya itu kembali lagi ya ke diri kita. Kalau misalnya kita sudah merasa berlebih berat badan, habis itu kita makan malam nih, dan setelah makan malam itu kita tidak beraktivitas, ya itu memang betul itu nggak baik gitu. Karena kan kalau misalnya kita makan malam, kalau malam kan cenderung kita aktivitasnya nggak ada ya, kita paling rebahan, kemudian kita nggak ngapa-ngapain lah gitu. Kalau misalnya kita dalam program diet, program penurunan berat badan, lebih baik dihindari. Jadi kita makan di bawah maghrib lah ya, di bawah jam 5 gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak dalam program diet, kita biasa aja nggak apa-apa kita makan, karena memang kebutuhan kalori kita masih kurang gitu, nggak apa-apa gitu. Kemudian kalau misalnya habis makan terus tidur, ya lebih baik jangan tidur. Dalam ajaran kita juga makan aja nggak boleh sambil bersandar kan, apalagi sama makan tidur gitu. Nah itu juga tidak baik sebenarnya. Ternyata mitos itu ada benarnya juga ya sahabat Upscape ya. Padahal aku tuh berharapnya wah itu mitos aja nggak benar, ternyata ada benernya gitu. Bener juga ada benernya gitu, karena aku juga menjalankan kayak hidup yang kayak gitu. Ya ampun, obrolan aku sama Mbak Ririn di kesempatan kali ini ya benar-benar kayak apa ya, kayak rukiah nih buat aku. Oh kayaknya tuh aku semua ya, ini tuh aku semua deh kayak gitu. Tapi Mbak Ririn, selain diet ya, ada nggak sih cara lain kita buat nurunin berat badan? Kata orang ya, iya kalau stres tuh berat badan kita otomatis aja tuh turun gitu. Itu benar nggak sih Mbak Ririn? Jadi sebenarnya untuk penurunan berat badan ya selain diet itu ya memang ada beberapa faktor Kak. Stres itu bisa mempengaruhi benar. Kemudian juga selain dari pola makan juga aktivitas fisik tadi dan olahraga itu yang pasti gitu. Jadi kalau mau kurus, jangan cuma defisit kalori aja, jangan cuma makan dikit aja, tapi kita juga harus membakar kalori kita dengan olahraga dan juga beraktivitas. Itu juga memang dianjurkan pada orang-orang yang ingin menurunkan berat badan gitu. Oke, jadi nggak bisa sama makanan aja ya, tapi sama ini juga harus, sama kegiatan fisik juga harus gitu ya. Sama kegiatan fisik juga harus, olahraganya juga harus nih sahabat Upscape. Jangan sampai makannya aja dikurangi tapi olahraganya nggak ada. Itu aku sih. Aku semuanya yang jelek-jelek tuh ada di aku. Aku cerita sama Mbak Ririn ngalah. Iya, sebenarnya emang aku yang salah sih Mbak. Aku sering salah. Oke deh. Tapi ini Mbak Ririn kan diet itu macem-macem banget ya. Ada diet mayo, diet yang ini, diet yang itu, ada yang pakai suplemen juga. Nah, sebenarnya nih menurut Mbak Ririn ya, kalau misalkan
kita diet nih kan sebenarnya tujuannya sama ya, untuk menurunkan berat badan, walaupun sebenarnya diet itu ada juga yang untuk menaikkan berat badan gitu kan. Tapi kalau menurut Mbak Riri nih, menggunakan suplemen gitu, ada alat bantu yang lainnya itu kayak gimana tuh Mbak Riri? Suplemen deh yang paling sering banget nih dikonsumsi ya, apalagi kalau di Instagram tuh ada tuh pengen langsing Kak, kita menyediakan ini segala macam gitu kan. Nah itu gimana sih Mbak Riri? Jadi sebenarnya kalau suplemen itu dia intinya, beberapa suplemen itu pertama kalau ada juga dia itu yang menurunkan kadar air, jadi dia bukan menurunkan lemak tubuh kita. Memang secara timbangan berat badan kita turun, tapi yang turun itu bukan lemak yang berkurang tapi air. Nah itu bahaya, itu bisa menyebabkan kita dehidrasi seperti itu, dan juga bisa merusak organ yaitu ginjal. Nah, jadi hati-hati buat teman-teman yang gampang banget tertarik dengan iklan-iklan yang ada, harus diperhatikan dari suplemen diet itu bahan-bahannya apa aja, bagaimana dari suplemen itu cara kerjanya. Kebanyakan itu tadi dia menurunkan adalah kadar air. Kemudian beberapa juga suplemen itu yang masih aman itu mungkin dia menahan nafsu makan, mengurangi nafsu makan. Jadi intinya ya sama aja, kita jadi kurang makan itu masih tidak apa-apa ya, masih mending daripada menurunkan kadar air. Biasanya sih menggunakan dua konsep itu kalau untuk suplemen diet gitu Kak, mengurangi kadar air atau juga menahan nafsu makan gitu. Berarti harus dilihat banget gitu ya, jangan asal ini aja, ya, jangan asal konsumsi aja, harus diperhatikan karena kalau kadar air kita yang dikurangi bisa dehidrasi gitu ya Mbak Ririn ya? Iya, bisa dehidrasi. Masa kamu kurang air juga? Masa kamu kurang air juga sahabat Upskep? Kamu kan udah kurang kasih sayang, masa kurang air juga? Kurang air. Tambah banyak yang kurang dalam hidup kamu, yaudah janganlah. Tapi ini aku ada satu fenomena lagi ya, karena banyak ya di lingkungan aku yang lagi diet juga nih, menggunakan teh herbal katanya buat nurunin berat badan tapi malah sering ke WC. Ini gimana? Ini gimana dong? Ya jadi itu sebenarnya kalau menurut aku sih nggak baik ya, kurang baik. Lebih dihindari, lebih baik kita pengaturan pola makan dan juga aktivitas fisik. Karena kalau memang teh itu kan sifatnya diuretik. Diuretik itu apa? Itu menyebabkan kita sering buang air. Buang air itu memang salah satu dari fungsi teh itu. Jadi yang diturunkan itu bukan lemak gitu, bukan simpanan lemak dalam tubuh, tapi memang itu air yang dikeluarkan air gitu. Jadi itu bahaya dan tidak bagus untuk jangka panjang. Itu bahaya juga. Jadi jangan mudah terkecoh dengan iklan-iklan teh jati Cina, biasanya kan teh ini teh itu. Iya, banyak banget teh A, teh B, teh gitu kan. Atau suplemen A, suplemen B gitu yang belinya juga sampai ratusan ribu gitu ya, yang harganya juga mahal. Nah, tapi ternyata ada dampaknya juga yang mana jadinya bikin kita emang susah juga tubuh kita, jadinya nggak sehat juga jatuhnya gitu ya. Tapi ini yang diusulin sama Mbak Riri tadi kayaknya itu yang lebih baik deh sahabat Upskep. Jadi kamu yang pertama mungkin diatur pola makannya ya Mbak Riri ya. Iya. Pola makannya diatur, terus sama olahraga. Jadi, kalau teman-teman nah gitu, olahraga, pola makan diatur. Sebenarnya kalau misalnya kita ingin turun berat badan, nanti kita bisa pola makannya itu kita perbanyak di sayuran dan juga buah-buahan dan juga kacang-kacangan. Ada aku merekomendasikan satu diet, yaitu diet Mediterania. Itu termasuk salah satu diet yang bagus ya untuk jangka panjang juga. Jadi dia itu prinsipnya adalah kita yang kita makan itu kacang-kacangan, serealia itu kita makan, tapi kita mengurangi produk-produk olahan dan juga daging-dagingan gitu. Jadi misalnya dalam sehari kan kita 3 kali makan ya. Sekali makan kita itu nanti piring itu bisa nih setengahnya itu adalah sayuran dan buah-buahan, dan setengahnya lagi itu adalah dari serealia atau dan roti gitu, bisa roti atau bisa yang lain gitu. Dan juga kita untuk daging atau ikan itu seminggu bisa 2 kali.
Jadi kita mengurangi daging-dagingan, daging merah seperti itu, apalagi yang ada lemak-lemaknya. Lebih baik kita pilih ikan, gitu Kak. Itu salah satu contoh diet yang baik. Salah satu contoh diet yang baik adalah diet Mediterania ya, namanya Mbak Ririn ya. Iya. Ya, aku juga sempet sih baca artikelnya sahabat Upscape, tapi aku baca aja, nggak aku terapin sih. Aku baca aja sih. Aku baca aja. Mungkin nanti bisa diterapin ya habis ini ya. Ya, habis ini aku niatin dulu aja, karena segala sesuatu harus dimulai dari niat dulu kan. Jadi habis ini mungkin ya, aku nggak pastiin juga, tapi mungkin lah. Tapi emang serius loh sahabat Upscape, kalau misalkan pola makan kita tidak diatur, kita malah ngikutin nafsu gitu ya, mau makan ini, mau makan itu, terus akhirnya berat badan nambah. Yang nggak nyaman itu diri kita sendiri gitu. Kita jadi yang nggak nyaman, kita mau gerak juga berasa, aduh kok nggak nyaman, pokoknya nggak nyaman deh rasanya kayak gitu. Jadi sesuatu yang tidak nyaman itu tidak bisa dilaksanakan kan. Iya benar banget. Dan kalau misalnya milih diet itu jangan beberapa orang itu hanya diet ketat di awal saja, misalnya 3 bulan oke ya, dia tuh mengurangi makan dia tapi sangat ketat atau di bawah 500 kalori atau 500 kalori lah. Tapi nanti setelah dia merasa puas, saya sudah turun dalam 3 bulan itu, nanti dia kembali lagi ke pola yang awal. Nah akhirnya berat badan dia malah bisa naik melebihi yang awal. Kebanyakan orang seperti itu. Jadi kalau bisa diet itu perlahan-lahan saja kita nikmati, kita nikmati aja prosesnya, nanti itu akan selalu seperti itu hasilnya. Jadi tidak turun langsung naik lagi kayak gitu. Jadi jangan ngoyo gitu loh. Perlahan aja. Perlahan-lahan. Nah itu dia. Jadi perlahan-lahan. Jangan yang dalam 3 bulan udah turun seberapa gitu. Tapi ternyata pas ngerasa udah kurus, balik lagi, lebih kalap lagi ternyata gitu. Ada sih, aku juga ketemu ada orang yang kayak gitu. Ada, tapi sampai sekarang nggak turun-turun lagi. Jadi teman aku sih ya. Tadi maafkan aku, teman aku. Kita gibah dikit. Tapi emang bener kurus banget, langsing banget. Tapi akhirnya setelah merasa kurus, kalap lagi kan. Nah sampai sekarang nggak turun-turun. Lebih gede lagi dari sebelumnya sekarang kayak gitu. Nah jangan sampai kayak gitu deh sahabat Upscape. Kalau misalkan kamu pengen diet, ya udah ikutin cara yang benar gitu ya, ikutin cara yang sehat lah. Jangan ujuk-ujuk pengen turun 10 kilo dalam 1 bulan, waduh ngeyel banget kan gitu kan. Jangan sampai begitu. Oke, itu dia sih sahabat Upscape ya. Seru banget sih kalau ngobrol sama Mbak Ririn ya, karena kayak dapat pencerahan gitu ya. Aku kayak berasa dikasih dikasih pelajaran-pelajaran hidup ya. Karena semuanya aku banget gitu kan, yang banyak konsumsi ini, yang sering minum gula segala macam, itu aku semua. Olahraganya jarak, itu aku lagi. Aku semua yang kayak gitu. Tapi udah dapat pencerahan dari Mbak Ririn, semoga deh bisa aku terapkan juga. Dan ini nggak cuma buat aku aja, tapi buat kamu semuanya, semoga bisa diterapkan juga ya Mbak Ririn ya. Ya, amin. Biar kita sehatnya sama-sama gitu. Karena nanti tuh bakal banyak banget juga dampak yang bisa kamu rasakan gitu loh. Jadi kalau misalkan punya lemaknya, ternyata sampai di pembuluh darahnya juga ada lemaknya. Nanti sampai ke jantung segala macam, wah parah kan, bisa parah. Waktu muda sih mungkin nggak berasa-berasa banget ya, pas muda sih biasa-biasa aja, tapi pas umur bertambah, nah itu jadi berasa banget, rugi. Jadi kita tidak bisa menikmati masa tua nanti. Nah itu dia, jadi kita tidak bisa menikmati masa tua gitu. Tapi ini sahabat Upscape, sebelum kita tutup ya perbincangan yang seru ini ya barengan sama Mbak Ririn, boleh dikasih konklusi deh Mbak Ririn. Kalau dari aku kan gak jelas tuh, pada nggak mau denger kayaknya kalau dari aku. Tapi kalau dari Mbak Ririn, kayaknya pada mau dengerin deh. Gimana sih diet yang seharusnya nih? Boleh dikasih tahu dulu buat sahabat Upscape. Oke, baik. Jadi intinya kalau kamu mau menurunkan berat badan, pertama harus tanamkan dulu, jangan mau instan. Karena kamu itu menaikkan berat badan itu merupakan hasil dari lifestyle dari bertahun-tahun lamanya. Yang pertama, jadi jangan instan ya, jangan berharap untuk instan.
Kemudian yang kedua, jika kamu ingin menurunkan berat badan, jangan gampang ikut-ikutan diet tren yang ada. Dibaca dulu, kan sekarang sudah teknologi sudah maju ya, kalian bisa baca lewat Google atau lain sebagainya, dibaca efek dari diet tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, prinsipnya semua diet itu tetap sama, yaitu pengurangan kalori dalam satu hari. Jadi kalau kamu ingin menurunkan berat badan, kamu mulai kurangi porsi makan kamu ya. Tetap makan 3 kali sehari nggak apa-apa, tapi kurangi porsi. Yang tadinya kamu ngambil nasi 1 centong, kamu bisa kurangi jadi setengah centong. Kamu bertahap sampai nanti makan yang kamu makan itu sedikit, dan juga setelah bertahap akan kelihatan nanti hasilnya seperti itu. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk aktivitas fisik dan juga olahraga. Percuma kalau misalnya kamu sudah defisit kalori tapi kamu nggak olahraga dan juga tidak aktivitas fisik, yang ada nanti massa otot kamu akan hilang seperti itu. Mungkin itu ya pesan dari Kak Ririn. Semangat kalau ingin turun berat badan, karena berat badan yang ideal itu juga merupakan investasi kesehatan untuk kita. Jadi buat kamu yang merasa sudah overweight atau obesitas, silahkan turunkan berat badan. Mungkin itu Kak. Oke, itu dia sahabat Upscape, tolong ya di-note tuh, dicatat tuh ya. Konklusi dari Mbak Ririn tuh penting untuk hidup kamu ya. Untuk aku juga penting, buat aku sih lebih penting. Tapi buat kita semua penting itu ya. Jadi semoga bisa diterapkan ya sahabat Upscape ya, walaupun berat ya, itu kayaknya awalnya aja deh. Setelah dijalani kayaknya bakal terbiasa gitu ya. Jadi mulai sekarang, ayo kita semangat ya sama-sama ya untuk kita yang sedang berjuang menurunkan berat badan. Ayo semangat gitu ya. Oke deh. Dan buat kamu sahabat Upscape, kalau misalkan ada nih yang pengen ditanya-tanyain juga soal masalah diet, soal masalah gizi, boleh banget nih langsung di komen di video ini aja ya. Langsung aja nanti kita tanyain ke Mbak Ririn deh. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi bareng sama Mbak Ririn gitu, nyari solusi lagi ya. Nyari solusi lagi dari masalah hidup kita ini yang berat ya, seberat badan kita ini gitu loh sahabat Upscape. Oke deh Mbak Ririn, thank you banget udah mau cerita-cerita barengan sama kita di sini. Sukses terus juga buat Gizipedia, buat karirnya Mbak Ririn juga. Terima kasih banget nih masukannya untuk masalah perdayatan duniawi ini, sangat membantu sekali ya. Kita doain deh sahabat Upscape ya, semoga untuk kamu pejuang-pejuang diet, kita semua pasti bisa hidup diet. Akhirnya sahabat Upscape, sampai di sini dulu chit-chat kita untuk edisi kali ini. Minggu depan aku bakal balik lagi dengan siapa, mau ngobrolin apa, tungguin aja makanya. Dan jangan lupa juga nih untuk di like, di comment, and di subscribe YouTube channelnya Upscape. Dan kamu juga bisa ngeliat video-video lainnya, video pembelajaran, pembahasan soal dan lain-lain di YouTube channel ini, karena banyak banget manfaatnya di sini ya. Oke deh, kita ketemu lagi minggu depan. See you and bye-bye.